Saudara 30 anak panti asuhan jadi korban kejahatan seksual menyimpang di Tangerang, Banten. Pemilik panti yang diduga jadi aktor utama masih diburu polisi. Bangunan di kota Tangerang, Banten ini seyogyanya jadi tempat berlindung anak dari mara bahaya. Apalagi sebagian besar dari mereka tak lagi punya sosok yang dipanggil ayah dan bunda. Namun apa dinyana, dua pengurus panti asuhan justru predator anak. Satu di antaranya juga menjadi korban perilaku seks menyimpang pemimpin sekaligus pemilik yayasan yang kini jadi buron polisi. Dari data sementara KPAI, 30 orang menjadi korban. Kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian saudara yang di Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat untuk mempermudah masyarakat apabila mengetahui keberadaan saudara yang di Supriyadi ini, ya, bisa melaporkan kepada kita. Kejahatan seksual di panti asuhan membuat Menteri Sosial masgul. Apalagi Mensos mendapat informasi KPAI 14.000 anak di Indonesia menjadi korban kejahatan seksual selama 3 tahun terakhir. Mensos pun langsung mengecek data seluruh panti di bawah naungan Kemensos. Hasilnya, dari total 16.254 panti, terdapat 872 panti yang tidak terakreditasi. 2.292 tidak memenuhi syarat dan 352 lainnya tidak terlacak. Kemarin kami dapat dari Bu Ai ada 14.000 kasus ya seluruh Indonesia selama 3 tahun terakhir ini kekerasan seksual pada anak-anak. Maka kami mencoba untuk mendata tentang LKS yang menjadi bagian dari pembinaan Kemensos. Data KPAI tak jauh berbeda dengan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 24.000 anak jadi korban. 9.222 anak jadi korban. Tahun berikutnya, 9.919 korban. Tahun ini, 5.292 korban. Anak memang menjadi sosok yang rentan jadi korban kejahatan. Ini pula yang seakan sudah diincar para pedofil. Kriminolog anak meminta orang tua benar-benar mengecek betul lingkungan sekitar anak. Jadi kalau panti asuhan sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa panti asuhan itu bagaimana dengan izinnya. Kalau izinnya tidak sesuai, berarti kan ada kemungkinan lain. Bisa jadi mereka mengambil donasi dari yang tidak resmi, atau mereka tidak bisa bertanggungjawabkan terhadap donatur. Tapi kalau resmi, mereka akan bisa melakukan ini semua. Artinya dari sisi panti asuhan itu dan dari sisi masyarakat itu terjadi keamanan gitu. Jadi tidak ada pergesekan di masyarakat gitu. Undang-undang Perlindungan Anak tak serta-merta membuat pedofil jeri. Perkosaan 17 anak di Sleman misalnya, divonis 16 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah. Di Parepare, pencabulan anak TK divonis bebas oleh pengadilan negeri. Kejari, ajukan kasasi, vonis bebas. Kejari, ajukan kasasi. Vonis bebas juga dijatuhkan PN Natuna dalam kasus pelecehan anak di bawah umur pada 30 Mei 2024. Atas vonis ini, Kejari Ranai ajukan kasasi. Kini, 30 anak panti jadi korban kebiadaban pelaku kejahatan seks menyimpang. Jumlah yang tak bisa dibilang sedikit untuk membangunkan alarm semua orang. Tim Liputan Kompas TV. Seorang guru di sekolah menengah kejuruan di Jakarta Utara diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan siswinya. Guru itu diduga melakukan aksinya saat jam pelajaran berlangsung di salah satu ruangan di lantai 2 sekolah. Dinding sekolah semestinya menjadi saksi bagi para siswi salah satu SMK di Jakarta Utara ini yang dengan ceria berbagi cita-cita dengan teman sebaya. Namun salah satu guru menorehkan kelam karena diduga melakukan pelecehan seksual pada belasan siswi.
Pelaku yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu merupakan guru pengajar seni budaya. Dan dugaan perbuatan tidak terpuji itu terjadi di salah satu ruang kelas di lantai 2 sekolah. Ruang yang semestinya menjadi tempat persemaian kecintaan pada ilmu pengetahuan. Perbuatan tidak terpuji itu terungkap setelah salah satu korban melapor ke pihak sekolah, menempatkan diri sebagai pelindung. Setelah menerima laporan 11 murid yang menjadi korban, sekolah membebas tugaskan guru itu dari kegiatan belajar mengajar. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami sejumlah siswi salah satu SMK negeri di Jakarta Utara yang dilakukan seorang guru berlanjut ke proses hukum. Sebanyak 19 siswi yang diduga menjadi korban mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat laporan. Para korban diminta melakukan visum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai alat pelengkap dalam laporan. Untuk saat ini, polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses, dan korban juga sedang visum di RCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK tersebut. Untuk yang terlapornya masih kita dalam proses, dalam penyidikan. Para siswi yang diduga menjadi korban pelecehan gurunya saat ini tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Sejak awal kasus terkuak, pihak sekolah memberikan pendampingan psikis kepada para siswi. Sekolah juga akan terus memberi dukungan selama para siswi berupaya mendapatkan keadilan. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Lupa tutup dan kunci pintu rumah, anak di bawah umur dilecehkan tukang sampah di Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara. Sebelum diserahkan polisi, pelaku sempat dihajar warga yang kesal atas perbuatan pelaku. Seorang pria babak belur diamuk warga usai melakukan tindak asusila kepada anak di bawah umur di Koja, Jakarta Utara. Untuk yang kenal tolong ya. Pelaku ditangkap warga setelah korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama berteriak melihat pelaku di dalam kamar. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang sampah ini diamuk massa yang kesal kepada aksinya. Untuk proses hukum, korban melaporkan kasus ini ke polisi dan pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Jakarta Utara. Jadinya mungkin dia karena minum obat, pengaruh obat, tidurnya pules. Jadi mungkin dia udah ngapain kita nggak tahu. Cuma emang dia sering bolak-balik sini ngambil sampah. Si pelaku ya. Nah saat ini korban lagi di mana, Bu? Lagi di Polres. Polres. Ya Polres kan sama orang tuanya, sama ibunya. Emang kebetulan adik saya ayahnya lagi kerja jauh di Kalimantan. Sementara itu korban pencabulan di Panti Asuhan Kota Tangerang bertambah menjadi 8 orang. Kami kutip dari laman kompas.com, polisi mengonfirmasi korban kasus pencabulan di Panti Asuhan Tangerang bertambah 1 anak menjadi 8. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi bilang korban terakhir adalah anak di bawah umur. 8 korban terdiri dari 5 orang anak dan 3 orang dewasa. Polisi mencari satu pelaku predator anak YS di Panti Asuhan kawasan Tangerang, Banten. YS, pengasuh Panti Asuhan di Tangerang, ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan kekerasan seksual ke anak asuh. YS masuk daftar pencarian orang setelah mengabaikan 2 pemanggilan pemeriksaan. Sementara 2 pelaku S dan YB telah ditahan setelah pemeriksaan korban dan saksi sebanyak 11 orang. Kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan
saudara Yandi Supriyadi, ya. Setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali, yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat.